kita di rumah ya. Sudah berapa? Setahun lebih ya, 16 Maret ya. Setahun lebih ya, 16 Maret kita mulai bukan lockdown ya, istilahnya WFH ya. WFH di rumah ya. Dan kelihatannya sampai akhir semester genap ini juga masih di rumah ya. Sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan pandemi ini berlalu sehingga kita bisa tatap muka ya. Ibu juga kangen dengan suasana kampus, mengajar kalian gitu ya. Nah ya, lucunya mahasiswa, bandel-bandelnya mahasiswa ya Bu Rani ya. Iya Bu. Lolosnya mahasiswa, bohong-bohongnya mahasiswa, itu juga kangen ya. Oke, sekarang kita mulai masuk ke materi. Saya diminta oleh panitia membawakan materi tentang ancaman kepailitan. Ini Ibu nggak jadi host ya, jadi Ibu nggak bisa naikin turunin ya? Nanti akan dibantu oleh panitia, Ibu. Ya. Hah? Kenapa, Neng? Akan dibantu oleh panitia. Dibantu oleh panitia untuk pembagian slide-nya. Ya. Slide yang pertama lagi, Neng. Nah, ya. Oke, ya. Jadi di sini kita bicara tentang ancaman kepailitan pelaku usaha di masa pandemi COVID-19. Nah, kenapa materi ini menjadi ancaman kepailitan pelaku usaha di masa pandemi COVID-19? Dengan adanya COVID-19 dan adanya regulasi pemerintah, anjuran pemerintah, di mana semua harus di rumah, betul nggak Neng? Stay at home, ya kan? Ada PSBB, pembatasan kegiatan sosial berskala besar. Kalau sekarang istilahnya PPKMB atau apa ya. Nah, itu mau tidak mau mobilitas sosial masyarakat itu menjadi makin sempit. Betul kan ya? Makin sempit. Anda nggak pernah bisa keluar. Demikian juga salah satu faktor yang mempengaruhi itu adalah ekonomi. Daya beli berkurang, pengangguran juga meningkat, sehingga kalau pengangguran meningkat, daya beli berkurang. Betul kan ya? Nah, banyak lagi industri-industri yang merumahkan, bukan mem-PHK, sebagian besar merumahkan karyawannya. Dan ini berpengaruh terhadap kinerja perekonomian di masyarakat saat ini. Tidak hanya Indonesia, hampir semua negara mengalami kemunduran ekonomi akibat adanya pandemi COVID-19 ini. Karena memang pandemik ini katanya setiap 100 tahun sekali ya. Nah, selanjutnya Neng. Nah, oke. Nah, jadi kenapa di sini ancaman kepailitan menjadi ancaman bagi pelaku usaha dengan adanya pandemik COVID-19 ini? Jadi begini, setiap perusahaan baik industri maupun perseorangan gitu kan, dengan adanya pandemik ini kan menurunkan tingkat kemampuan ekonominya. Jadi apabila seseorang baik perseorangan, baik subjek hukum, perorangan, baik perusahaan, baik badan hukum itu apabila mereka mempunyai piutang, mempunyai hutang baik kepada bank, baik kepada lembaga pembiayaan, baik kepada hutang-hutang kepada subjek hukum perorangan, mau tidak mau berakibat apa? Kemampuan untuk membayar kreditnya juga menjadi berkurang dengan adanya penurunan status ekonomi. Jadi dampak daripada COVID ini yang mempengaruhi kehidupan ekonomi berpengaruh juga kepada kemampuan seorang debitor. Debitor itu yang mempunyai hutang ya Neng ya, debitor untuk membayar hutang-hutangnya. Nah, oleh karena itu pandemik ini merupakan suatu ancaman yang dapat menimbulkan adanya kepailitan. Nah, nanti akan kita bedakan apa yang disebut dengan pailit ya, seperti itu. Nah, jadi di sini kalau kita lihat dampaknya daripada COVID itu memang penurunan kemampuan ekonomi dari masyarakat, baik pelaku usaha. Nah, selanjutnya dengan menurunnya kemampuan ekonomi sehingga kemampuan seorang debitur untuk membayar hutang-hutangnya juga kecil. Banyak kredit macet, banyak hutang-hutang yang macet gitu kan. Nah, itulah yang menimbulkan adanya kepailitan bagi perusahaan-perusahaan atau pelaku usaha akibat adanya pandemi COVID-19 ini. Selanjutnya, monggo. Next ya. Oke.
Ini. Nah ya, jadi sampai saat ini belum ada yang dapat memprediksi secara pasti kapan pandemik ini akan berakhir. Ada yang mengatakan sampai tahun 2024, ada yang sampai tahun 2022. Nah, kalau kita berharap secepatnya ya, karena memang pandemik ini merubah semua sistem kehidupan, tidak hanya ekonomi, sistem sosial juga ya Neng ya, sistem pendidikan seperti ini kan, kita jadi tidak bisa tatap muka, sistem sosial juga jadi sama ya, tidak semua orang juga bisa melek teknologi, sehingga banyak betul ya Bu Dani ya? Iya Bu, betul. Melek teknologi yang di perdaerahan. Nah, jadi oleh karena itu pandemik ini sampai saat ini yang belum bisa diprediksi kapan berakhirnya, tidak hanya bagi Indonesia, bagi semua dunia itu kekhawatirannya terutama pada dunia usaha ya. Tadi dunia usaha kenapa tadi? Makin banyaknya pembatasan sosial yang Anda tadinya setiap hari Anda boleh pergi keluar, bisa ngopi, bisa nge-mall. Sekarang nggak boleh kan? Betul nggak? Anda nggak boleh nge-mall, nggak boleh ngopi, sehingga coffee shop nggak ada yang beli, gitu kan? Seperti itu. Itu akibat PSBB. Kalau coffee shopnya nggak ada yang beli, sehingga coffee shopnya keuntungannya menurun. Kalau misalnya coffee shopnya itu punya hutang punya kredit kepada bank, dia nggak bisa ngebayar kredit. Bagaimana? Coffee shopnya sepi akibat adanya pembatasan sosial yang dilakukan oleh pemerintah. Tapi pemerintah juga tidak semena-mena karena memang salah satu cara untuk memutus mata rantai itu adalah pembatasan sosial dengan mengurangi adanya interaksi. Jadi ini menurut Ibu merupakan suatu sistem yang saling Jadi itu, ekonomi diutamakan, kesehatannya kesehatannya terbengkalai. Kesehatannya memang diutamakan, ekonomi. Jadi kalau misal ambil istilahnya Presiden kita Pak Jokowi menggunakan gas dan rem antara ekonomi dan kesehatan gitu ya, seperti itu. Mangga selanjutnya Neng. Nah, jadi tadi Bu Rani mungkin mengatakan banyak tentang pelaku usaha ya Bu Rani ya, tentang perlindungan konsumen. Nah, jadi ini tidak bisa dipungkiri banyak pelaku usaha yang mengalami kerugian alias tidak mampu menjalankan usahanya. Kalau pelaku usaha tidak bisa menjalankan usahanya, otomatis keuntungannya tidak ada, otomatis